Oke, halo semua, ketemu lagi di Adi Rido Garage. Kita sekarang berada di antara keluarga Supra. Oke, untuk kali ini kita akan coba membandingkan antara 4 generasi Supra ini. Dari generasi yang paling tua, terus berikutnya ini generasi pertama Supra yaitu 25, lanjut yang facelift, lanjut lagi yang generasi yang terbaru, yaitu yang seperti sekarang masih diproduksi. Asal mulanya kan Supra itu ngambil platform mesin dari ini ya, dari Honda Grand. Nah, sebelum Honda Grand itu sekitar tahun 90-an atau 80-an akhir itu Prima keluar. Setelah itu tahun 91 Prima keluar terakhir, kemudian masuk 90-91 juga masuk Honda Grand keluaran pertama, yaitu Bulus. Kemudian sekitar tahun 94 facelift menjadi Honda Astra Grand eksklusif, yaitu tambah ini spoiler belakang rem itu. Tahun 95-96 facelift lagi jadi Astrea Impreza. Setelah itu tahun 96-97 keluar Supra pertama yang seperti ini, dengan masih menggunakan platform mesin dari GN100 menjadi NF100 untuk versi yang Supra yang seperti ini. Nah, kembali lagi untuk yang sejarah dari Supra tadi. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, kalau dari Supra yang 100 cc sampai 125 itu sebenarnya sudah beda. Cuma sama namanya saja Supra, cuman dari mesin terus bentuk bodi itu sudah beda semua. Kecuali cuman ini aja, diameter roda sama-sama 17. Lainnya beda semua. Jadi kalau dihitung-hitung itu Supra itu berkelanjutan, sebenarnya enggak. Berkelanjutan cuma namanya saja, tapi kalau untuk mesin sudah berbeda. Nah, justru kalau Supra yang ini, yang platform mesin yang kode NF100 ini dilanjutkan Supra Fit, kemudian sampai sekarang yang masuk diproduksi itu Revo, atau sekarang ada juga Revo Fit. Itu masih kelanjutan dari Supra yang 100 cc. Cuman ada sedikit perubahan, tapi masih berbau Supra. Nah, sedangkan kalau ini Supra yang 125 ini sebenarnya kelanjutannya dari Karisma, atau waktu dulu itu ada juga Honda Kirana. Karena Karisma dulu sama Kirana itu ibaratnya gagal di pasaran, kemudian facelift berubah menjadi Supra 125 dan meledak di pasaran sampai sekarang masih diproduksi. Sekitar tahun 2005 Supra ini masih keluar dengan kode Supra Fit. Tapi tahun 2005-2006 keluarlah Supra 125 menggantikan mesin dari Karisma, yaitu mesinnya menggunakan mesin Karisma, tapi produknya menjadi Supra 125. Untuk yang Supra pertama, yang 125 pertama, itu keluar 2 varian, yaitu varian yang karbu sama yang injeksi. Nah, tahun 2006 itu motor pertama injeksi di Indonesia itu Supra 125 yang ini. Ini kebetulan punya varian yang injeksi pertama, dari pertama kali di Indonesia. Orang mungkin mengira motor injeksi pertama itu Vision, padahal salah. Yang injeksi pertama Indonesia itu Supra 125. Kalau Vision itu keluar pertama kali itu tahun 2007, kalau nggak salah. Jadi duluan Supra 125 ini menganut PGM-FI atau program fuel injection. Ini keluaran pertama. Beserta ini juga keluar juga yang versi karbu.
Untuk tahun 2007 sampai tahun 2014 cuma memproduksi yang versi karbu. Jadi untuk injeksi sekitar tahun 2007 tidak diproduksi lagi. Karena waktu tahun 2006-2007 itu animo pasar atau apresiasi pasar itu nggak begitu bagus, kemudian disuntik mati. Nanti kemudian tahun 2014 facelift dan memproduksi lagi yang injeksi, versi injeksi yang seperti ini. Ini generasi yang dihitungnya generasi yang ketiga. Oke, untuk yang Supra generasi kedua atau generasi yang ini, yang tengah ini, jadi berkisar sekitar tahun 2007 sampai 2014 itu model bodinya atau strippingnya itu hampir sama. Kalau terutama untuk bodi itu sama, cuman strippingnya agak sedikit dirubah per tahunnya itu pasti berubah. Nah, perbedaannya dari yang Supra generasi pertama, kedua sama generasi ketiga, sama generasi terakhir sampai sekarang ini, pertama untuk mesin perbedaan cuma sedikit. Nah, untuk kemudian gear itu beda. Kalau untuk yang Supra yang versi terbaru ini, rasio gear akhir itu gear belakang dibikin agak lebih gede. Jadi untuk angkatan, untuk akselerasi lebih lebih spontan daripada yang Supra yang generasi pertama sama generasi kedua. Kalau Supra yang generasi pertama dan kedua ini gear belakangnya itu sedikit agak lebih kecil diameternya. Jadi kalau untuk akselerasi agak sedikit lemot, tapi untuk napas panjang, jadi ngisi terus tapi lambat. Nah, minusnya kalau untuk nanjak itu biasanya ngempos. Tapi kalau yang ini ada sedikit penyempurnaan untuk masalah gear. Jadi kalau untuk nanjak sudah lumayan. Ini testimoni dari beberapa pemakai Supra. Kebetulan banyak juga teman-teman atau mungkin di sini kalau dihitung itu bapak-bapak ya. Itu kalau untuk naik misalkan ini yang bedanya ini sama ini, dikendarai itu lebih kalau orang Jawa bilang itu antep. Tapi kalau ini sedikit kayak kopong, kayak kosong gitu. Jadi sedikit antep kalau untuk kecepatan tinggi itu antep yang gini sama ini. Apa kalau ini sedikit agak limbung. Nggak tahu bedanya di mana. Nah, kemudian untuk plusnya dari generasi Supra yang 100 cc sampai kemudian Supra 125 sampai 3 generasi yang 125 ini, plusnya itu jelas motor ini ngiritnya minta ampun. Itu 1 liter itu bisa buat ngelilingi bumi ibaratnya. Ya benar, karena ngiritnya minta ampun. Yang itu dulu diklaim waktu awal-awal keluar itu 1 liter bisa untuk 60 km, padahal itu versi karbu. Tapi saya nggak tes lagi, nanti kapan-kapan kita tes satu persatu ini, jadi 1 liter itu dapat berapa kilometer. Motor ini juga bandel banget. Kebanyakan kalau orang-orang bakul pasar itu biasanya pakai Supra. Coba cek di pasar-pasar itu pasti banyak pakai Supra. Bakul-bakul itu kalau angkut-angkut di belakang itu kayak bronjong, itu nggak mungkin pakai NMAX. Nggak mungkin pakai PCX, pasti Supra. Karena apa? Bandelnya minta ampun. Ini dibanting atau dihajar sama Hilux itu nggak bakal ambiar. Cuman ya ini, di samping bandel, walaupun bandel juga ada sedikit ini minus. Dan itu dari generasi pertama sampai generasi yang terakhir itu minusnya sama juga. Yang tadi plusnya itu benar sama-sama ngirit, minusnya sama-sama geter. Jadi kalau dipakai misalkan kamu beli baru, kalau dipakai terus paling cuma sebulan 2 bulan pasti langsung grek. Jadi kayak seperti ada gempa lokal itu. Grek. Ini batok-batoknya itu getar semua. Apalagi kalau baru sebulan terus kamu lepas baunya satu persatu, kamu copotin, kamu pasang lagi, nggak bakal rapet lagi. Dari generasi pertama sampai generasi terakhir sama, getar semua. Kelemahannya salah satunya lagi, kelemahannya itu shock breaker belakang itu cepat lemah. Jadi solusinya kalau untuk yang Supra punya saya yang itu, saya ganti dengan shock breaker punya Mega Pro atau GL Pro atau aftermarket yang sedikit agak premium.
Solusinya kayak gitu. Oke, untuk pangsa pasar, siapa-siapa saja yang pakai, sebenarnya Supra ini fleksibel. Ini dipakai untuk yang muda sampai yang tua atau ibu-ibu, mulai dari anak-anak sekolah sampai bapak-bapak. Kenapa Supra ini identik dengan orang tua atau priayi? Karena memang Supra ini mulai dari yang generasi yang pertama sampai 3 generasi yang 125 ini nggak cocok buat ugal-ugalan. Karena itu memang kenapa disebut Supranya bapak. Karena memang nggak bisa buat apa ya, yap-yapan kalau orang Jawa bilang itu. Nah, kalau untuk anak-anak muda itu biasanya kalau make itu buat sekolah. Biasanya kalau untuk apa ya, untuk gaya-gayaan itu jarang. Ya ada sih, tapi nggak begitu banyak. Nah, jadi kalau untuk anak muda pakai ini pasti identik dengan anak muda yang soleh. Jadi kalau misalkan kamu anak muda, ada yang usia seusia anak SMA, kamu pakai Supra 125 ini, kamu ngapel ke gebetan kamu datang, itu pasti sambut, pasti langsung dibuatin teh, langsung kasih snack kayak gitu kan. Beda lagi kalau kamu datang ngapel pakai Kawasaki KLX atau RX King, pasti kamu langsung dicap berandalan, nggak bakal kamu dibuatin teh, paling dibuatin ramuan Baygon, pasti itu. Buktiin sendiri. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai sini. Mungkin untuk lain kali kita akan coba tes drive atau tes keiritan bahan bakar dari yang Supra injeksi yang keluaran pertama kali tahun 2006. Kita touring kemana gitu, kita cek seliternya dapat berapa. Kalau di atas kertas harusnya lebih ngirit yang versi terbaru. Nah itu bukan Supra, itu suara bukan Supra itu pasti Satria FU berandalan, itu bukan anak priayi. Oke, mungkin sampai di sini, kita ketemu lagi untuk video berikutnya. Oke.